Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Bunda Puji akan menjelaskan tentang tema 2, tentang kegemaranku. Ada apa saja ya pembelajaran di tema 2? Kita simak baik-baik ya penjelasan Bunda. Di tema 2 terdapat 4 subtema. Subtema yang pertama ada gemar berolahraga. Subtema 2 ada gemar bernyanyi dan menari. Subtema 3 gemar menggambar. Dan subtema 4 ada gemar membaca. Di dalam subtema ini akan terdapat beberapa pembelajaran. Apa saja di antaranya? Yuk kita simak sama-sama. Memahami aturan saat bermain atau berolahraga. Saat bermain sepeda, kira-kira apa ya yang harus diperhatikan? Ada persiapan, saat kegiatan, dan setelah kegiatan. Mampu membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi dibagi menjadi 2, yaitu bunyi alam dan bunyi buatan. Bunyi alam adalah bunyi yang dihasilkan oleh alam, dan bunyi buatan adalah bunyi yang dihasilkan oleh manusia. Memahami kosakata tentang olahraga. Kira-kira apa saja ya kata-kata yang berhubungan dengan olahraga? Tentu kalian akan belajar bersama Bunda nanti. Memahami aturan sebelum bermain atau berolahraga. Sebelum bermain, kalian harus makan siang, merapikan meja belajar dulu. Dan sebelum berolahraga, kalian harus memakai pakaian olahraga dan juga jangan lupa pemanasan. Itu adalah beberapa di antara yang harus kalian patuhi saat sebelum bermain atau sebelum olahraga. Mampu menjumlahkan 2 bilangan dengan bantuan benda. Sebagai contoh adalah bekel. Dayu memiliki 3 bekel, Siti memiliki 2 bekel. Maka 3 ditambah 2 sama dengan 5. Mampu membedakan bunyi alam dan bunyi buatan. Ingat tadi, bunyi buatan adalah bunyi yang dibuat oleh manusia. Sedangkan bunyi alam adalah bunyi yang dibuat oleh alam secara alami. Mampu menjumlahkan 2 bilangan. Lani dan Dayu, Siti dan Mutiara, mereka saling berkelompok, masing-masing terdapat 2 orang. Maka jika dijumlahkan, hasilnya 2 ditambah 2 sama dengan, hebat sekali, 4. Mampu mengetahui kosakata tentang jenis olahraga berdasarkan gambar. Gambar apa itu? Karate dan juga lari gawang. Mampu mengetahui aturan saat berolahraga secara berkelompok. Yang pasti harus bekerja sama dan juga tidak boleh curang. Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penjumlahan, menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan penjumlahan. Udin memasukkan 6 bola kasti, Deli memasukkan 3 bola kasti. Maka kalimat matematikanya adalah 6 bola ditambah 3 bola. Hasilnya adalah 9 bola. Memahami ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Lagu yang berjudul Kasih Ibu menceritakan tentang kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Mampu membedakan gerak cepat dan gerak lambat pada suatu gerakan. Contoh gerak lambat menimang-nimang bayi, contoh gerak cepat adalah bertepuk tangan. Mampu mengetahui aturan di rumah. Saat di rumah, tentu kalian harus mematuhi aturan yang telah dibuat orang tua kalian. Salah satu contohnya, Udin menemani adiknya saat ibu sedang memasak. Bunda yakin
Kegiatan yang dilakukan satu dengan yang lainnya pasti berbeda. Aturan antara rumah satu dengan rumah yang lainnya juga pasti berbeda. Mampu membaca ungkapan kasih sayang terhadap teman melalui puisi. Jadi nanti kita belajar membaca puisi ya. Mampu memahami ungkapan sayang dalam sebuah lagu. Contoh, lagu Paman Datang. Mengisahkan tentang rasa sayang paman kepada keluarganya yang ada di kota dengan membawakan oleh-oleh. Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan. Menyelesaikan soal cerita yang berhubungan dengan pengurangan. Contohnya, ada 7 pensil. Kemudian patah 1. Atau di sini contohnya, Siti memiliki 7 pensil, kemudian Siti memberikan 1 pensil kepada adik. Atau juga bisa dengan kata patah. Berarti akan mengurangi jumlah dari pensil yang dimiliki awal mula. Maka sisa pensilnya tinggal berapa? Mampu membedakan gerak cepat dan gerak lambat tari. Menari adalah suatu gerakan mengikuti irama musik yang dilakukan secara bersama-sama atau individu. Mengetahui cara mengungkapkan kasih sayang kepada guru melalui puisi atau lagu. Contoh, ada lagu Terima Kasih Guruku. Mampu memahami ungkapan sayang untuk orang tua melalui puisi atau lagu. Contoh, lagu yang berjudul Sayang Semua merupakan contoh kalimat tentang menyayangi orang tua kita. Mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengurangan. Contoh, ibu membeli 9 buah apel di pasar. Ternyata ada 4 buah apel yang busuk. Maka apel yang busuk bisa mengurangi jumlah apel yang bagus. Jumlahnya akan pasti berkurang. Jika 9 apel awalnya kemudian busuk 4, maka sisa apel yang masih utuh ada di gambar bawah, yaitu sisa 5. Mampu membuat ungkapan kekaguman kepada idola. Idola adalah orang yang dikagumi. Setiap manusia pasti memiliki idola, baik itu orang tuanya, kakak, saudara, teman, dan lain sebagainya. Dapat hidup rukun dengan kakak. Hidup rukun dengan kakak adalah salah satu rasa sayang terhadap saudara. Lani mengagumi kakaknya. Kakak Lani sering menjadi juara kelas. Itulah sebabnya Lani sangat mengaguminya. Mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan penjumlahan dan pengurangan. Berikut adalah contoh penjumlahan. Rio memiliki 6 mobil mainan. Ayah membelikan lagi mobil mainan. Awalnya Rio mempunyai 6 mobil, kemudian dibelikan lagi. Kalau dibelikan berarti jumlahnya bertambah. Mobil Rio bertambah menjadi berapa? Kita jumlahkan 6 ditambah 2. Coba dihitung ya. Kata membeli lagi, menabung, menerima, dan memasukkan berarti mengartikan bertambah banyak. Maka bisa dimaksud dengan soal penjumlahan. Sedangkan soal pengurangan sebagai contoh, Dino diminta untuk mengambil 5 butir telur. Kemudian telur pecah 1 butir. Banyak telur berkurang, sisanya tinggal titik-titik telur. Awalnya ada 5 telur, kemudian pecah. Kalau pecah berarti berkurang, maka jumlahnya akan semakin sedikit. Kata pecah, hilang, diambil, dan dimakan atau busuk berarti berkurang. Ini adalah contoh soal yang berarti menghitungnya dengan cara pengurangan. Mampu memperagakan posisi duduk yang benar saat menggambar. Posisi harus duduk tegak. Mampu menggambar dengan mencetak. Bisa menggunakan uang koin, daun, bahkan jari tangan atau kaki kita. Mampu membedakan perbedaan kegemaran dalam keluarga.
Setiap manusia memiliki kegemaran masing-masing, di mana sebagai contoh, ini adalah seorang anak gemar menggambar. Coba, apa ya kegemaran kalian? Mampu mengetahui posisi yang benar saat menulis. Mampu membedakan bentuk-bentuk benda, berbentuk bola, tabung, balok, bahkan kubus. Mengetahui jarak yang benar saat menulis. Jarak antara mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat dan tidak boleh terlalu jauh, minimal 30 cm. Memahami kebersamaan dalam keluarga. Setiap kegiatan yang dilakukan bersama keluarga adalah hal yang menyenangkan, apalagi bisa kalian lakukan bersama kedua orang tua kalian. Mengetahui cahaya yang baik saat menulis. Cahaya yang redup dapat merusak mata. Yang benar adalah cahaya cukup atau yang terang. Jika tidak cukup cahaya, maka kalian membutuhkan lampu untuk belajar. Dapat mengetahui pencampuran warna, dari dua warna dicampur maka akan menjadi satu warna baru. Contoh, merah dan kuning dicampur akan menjadi jingga. Merah dicampur biru akan berubah menjadi ungu. Biru dicampur kuning akan berubah menjadi hijau. Dan banyak warna yang kita akan pelajari. Banyak lagi warna yang harus kalian ketahui saat belajar nanti ya. Mampu membedakan dan mengelompokkan bentuk-bentuk benda. Kalian bisa membedakan benda yang ada di sekitar rumah kalian, bahkan yang menyerupai tabung apa saja ya. Yang mirip bola juga apa? Ada tidak yang mirip dengan balok dan kubus? Coba nanti kita telah bersama-sama. Memahami dan mampu mempraktekkan posisi duduk yang benar saat membaca. Membaca harus dilakukan secara benar. Seperti menulis, kalian harus duduk di atas kursi dengan tegap. Badan tegak, tidak boleh bengkok. Jarak mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat. Mengetahui perbedaan bacaan kegemaran keluarga. Setiap anggota keluarga memiliki bacaan atau kegemaran yang berbeda-beda. Sebagai contoh, ibu kita suka membaca buku masakan, sedangkan kalian pasti gemar membaca buku cerita dan ayah pasti gemar membaca koran. Mampu membuat kerajinan dari bahan alam yang berasal dari tanah liat, daun-daunan, biji-bijian, dan yang lainnya. Mengetahui jarak yang tepat saat membaca. Mengetahui cara memegang buku dan membalik halaman buku yang benar. Tidak boleh membaca buku dengan tengkurap. Mengenal pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan gambar. Ada kura-kura, rusa, kura-kura, rusa. Dapat mencari pencahayaan yang baik saat membaca. Mampu mengenal suku kata. Suku kata adalah susunan dari beberapa huruf menjadi kata. Kata akan diubah menjadi suku kata. Kumpulan huruf dirangkai menjadi kata dan kata akan dipisah berdasarkan suku katanya. Kata pendek contoh: meja, pensil, koran, ilmu, cerita, penulis, membaca, teknologi, dan lain sebagainya. Mampu membuat pola bilangan berdasarkan gambar. Ada 3 buku, ada 2 buku, ada 1 buku. Susunannya adalah 3, 2, 1. Maka harus berulang karena pola bilangan itu wajib berulang. Jadi kalau habis 3, 2, 1 kemudian kembali lagi ke 3, kemudian 2,
Kemudian 1. Hebat, itu adalah pola bilangan berulang. Memahami pengalaman membaca bersama keluarga. Pengalaman membaca bersama orang tua atau bersama kakak adalah pengalaman yang sangat menyenangkan. Kita coba nanti untuk menceritakan bersama-sama ya. Sekian dari Bunda untuk pengenalan di tema 2. Kurang lebihnya Bunda mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.